menurut gue sangat-sangat sulit untuk kita tuh tidak setuju dengan Pak Prabowo. Soalnya idenya, prinsipnya, itu tuh masuk akal gitu. Dari semua dividen yang dihasilkan oleh 1000 BUMN, 97% dividennya itu sumbernya cuma dari 8 perusahaan. BUMN yang Halo semua, nama saya David dan di video ini saya mau share tentang EDC, Everyday Carry yang biasa saya bawa. Selama beberapa minggu, beberapa bulan mungkin ya, EDC yang saya bawa itu cukup stabil dan sudah lama nggak terlalu banyak perubahan, jadi saya ingin share aja di sini. Saya mulai aja langsung dari tasnya. Untuk tas ini, tas dari Uniqlo. Dan ini tas yang cukup populer ya, karena banyak banget reviewnya di YouTube, dan saya jadi pingin beli ini. Terus terang saya tuh pingin beli ini sejak tahun lalu. Saya sudah ngincer lama, dan ketika adik saya ulang tahun, saya beliin tas ini juga buat dia. Karena itu saya jadi nggak pernah jadi beli tas ini, karena masa udah dibeliin untuk kado ulang tahun, saya beli yang kembar gitu. Cuman kemarin waktu saya ke Malaysia liburan, itu saya nggak bawa tas ini, tas yang model seperti ini. Bawanya cuman backpack aja. Dan lama-lama capek juga bawa backpack. Terus ketika jalan-jalan, di sana ada Uniqlo. Dan tas ini kebetulan ada, selain memang butuh ya. Karena lebih enak aja jalan-jalan pakai tas seperti ini. Itu harganya ternyata lebih murah di Malaysia daripada di Indonesia. Jadinya saya ambil tas ini. Oke, kita masuk ke mana ya? Kita mulai dari isi kompartemen utamanya aja ya. Saya nggak perlu jelasin terlalu detail kali ya untuk tasnya, karena tas ini kan sudah cukup populer ya. Di mana-mana kayaknya sudah ada reviewnya. Yang saya suka dari tas ini tuh dari bahannya. Bahannya enak banget. Dan kayaknya sama atau mirip dengan tas backpack saya yang dari Bodypack Leroy modelnya, mirip deh tasnya. Jadi enak bahannya enak banget untuk dipegang dan modelnya keren. Walaupun sebenarnya cukup basic ya, tapi keren menurut saya. Warnanya juga keren. Di kompartemen utama hampir selalu saya bawa laptop ya, dan laptop saya MacBook Air M4, dan ya ini setiap hari saya harus bawa ini untuk kerja. Selain itu yang sering saya bawa, bukan sering ya, selalu saya bawa itu tisu basah, karena saya punya anak 4 tahun, 5 tahun, jadi ya kemana-mana harus bawa tisu ya. Sama saya juga sering jalan-jalan untuk pergi ke coffee shop untuk kerja di situ. Biasanya saya males untuk naik mobil dan sekalian untuk kardio juga. Jadi kemana-mana saya bawa ini. Ini adalah payung mini ya, payung portable. Cukup lah kalau untuk menjaga tasnya biar nggak basah. Walaupun ini saya belinya yang terlalu kecil ya. Jadi setiap kali pakai ini pasti ada aja tangan saya, ada yang pundak saya, ada yang kena basah lah pasti. Kalau pas lagi hujan ya. Jadi ini sebenarnya belinya agak salah, harusnya beli yang sedikit lebih besar ya. Tapi saya suka sama ini ya, modelnya sama ada tasnya juga. Jadi cukup oke. Di tas ini ada 2 kompartemen lagi ya. Cuman saku aja sebenarnya, nggak kelihatan ya. Ya cuma ada 2 saku tanpa zipper. Yang pertama saya taruh ini ya, notes untuk kerja. Saya pakai notesnya itu dari Joico, ukuran B7. Jadi ini ukurannya sama persis sama pasport. Untuk notes sendiri, saya lebih suka notes yang pakai ring seperti ini. Karena yang pertama, dia kalau ditaruh di meja itu bisa flat. Kalau notes yang biasa, atau yang pakainya staples, atau pakai yang model apapun lah selain yang model ring ini, itu ada kemungkinan ketika ditaruh di meja, itu dia kadang bisa nutup sendiri atau ada halaman yang ngangkat gini ya. Dan itu saya nggak suka.
Yang kedua adalah bisa ditekuk kayak gini ya, dan bisa jadi lebih portable kalau kita mau nulis-nulis gitu ya. Jadi lebih enak lah ya. Untuk ukuran sendiri ada beberapa notebook dari Joico yang saya pakai juga, misalnya ukuran A6 yang sedikit lebih besar daripada ini, atau ukuran A7 yang sedikit lebih kecil daripada ini. Tapi setelah saya coba-coba dan saya pakai selama beberapa bulan, yang paling pas buat saya itu ukuran ini, B7 atau ukuran pasport. Dan banyak sekali kantong yang memang didesain untuk ukuran pasport juga, jadi enak sekali dipakainya. Oh ya, untuk pulpennya saya pakai ini, Parker Jotter. Ya, ini harganya 100 ribuan, 150 ribuan mungkin. Dan ya, saya sudah cukup lama pakai ini. Sebenarnya untuk tulis sih biasa aja ya rasanya. Dan memang agak sedikit mahal, tapi dibandingkan dengan pulpen yang pada umumnya ya, pilot dan lain sebagainya, ini sedikit lebih awet menurut saya. Karena yang bagian atasnya ini kan metal dan selama ini nggak pernah rusak. Sedangkan kalau saya pakai pulpen-pulpen yang ada cerik-ceriknya di sini itu kadang lepas atau stuck gitu ya. Dan jotter ini nggak pernah rusak sih. Jadi saya suka banget sama kualitasnya. Bukan ke experience nulisnya, tapi lebih ke kualitas bodinya ini ya. Di notebook ini saya juga bikin ini ya. Ini saya bikin sendiri, saya beli elastis seperti ini. Dan ya biar nggak buka-buka aja di tas, lebih enak aja dibawanya. Di kantong dalam yang satu lagi saya isi sama dompet. Ini dompet dari merek, sebentar saya lupa mereknya. Alpaca, mereknya Alpaca, dan ini sebenarnya bukan dompet sih. Lebih tepatnya kayak semacam toolkit untuk EDC gitu, biasanya dipakai untuk ya pisau-pisau gitu ya. Tapi ini saya pakai sebagai dompet dan saya suka banget sama ini sih. Bahannya itu agak sedikit kayak apa ya namanya ya. Tapi enak kok bahannya. Saya suka bahannya seperti ini, warnanya juga oke menurut saya. Walaupun ini agak sedikit ganggu ya kadang ya. Tapi menurut saya sih masih reasonable. Yang saya suka dari ini, walaupun ini gendut ya, isinya banyak, itu tetap kelihatan rapi gitu. Bagus sih desainnya, Alpaca, keren. Di sini saya isi standar ya, ada apa namanya nih, kunci mobil. Hampir selalu saya taruh di sini, nggak pernah saya keluarin. Terus ini ya, pisau MacGyver, pisau Swiss. Terus ini ada paperclip di sini. Saya taruh paperclip di sini tuh gunanya untuk SIM card ejector. Soalnya kalau pakai SIM card yang itu ya, saya nggak tahu naruhnya gimana. Jadi saya pakai paperclip di sini dan ya bergunalah kadang-kadang kalau dibutuhkan. Saya juga ada kunci rumah, saya masukin ke dalam sini juga, 1 biji kunci rumah. Untuk jaga-jaga walaupun rumah saya sudah pakai fingerprint ya. Tapi ya siapa tahu baterainya habis gitu ya, jadi untuk jaga-jaga aja. Selama ini sih nggak pernah bermasalah sih ya. Sama satu lagi adalah ini, Xiaomi Tag untuk tracking kalau misalnya hilang. Saya masukin lagi dulu. Untuk yang sebelah kanan isinya cukup minimalis, yaitu cuman kartu aja. Ada kartu kredit, kartu debit, KTP, SIM, dan lain sebagainya. Dan juga ada uang cash. Saya juga pakai elastik sama kayak ini ya. Dan nggak terlalu banyak, saya biasa sekarang bawa cash beberapa ratus ribu lah untuk jaga-jaga aja, karena sekarang sudah jarang pakai cash. Untuk kantongnya bagian luar, saya bawa card reader yang ya saya pakai untuk transfer data dari kamera ke handphone atau ke laptop untuk editing. Cuman itu aja yang di dalam. Di sini tasnya juga ada 2 ini ya, tempat untuk botol minum dan untuk payung biasanya di sebelah ya, 2 ujungnya ini dua-duanya ada sama persis.
Saya lebih sering pakai yang depan sini untuk DJI Pocket. Nah, kamera yang saya pakai sekarang ini, yang saya suka dari kantong ini, saya masukin aja deh ya, pakai ini ya, case-nya. Nah, di sini tuh ada kayak button atau kayak kancingnya gitu. Terus kalau ditutup, bunyi klik gitu ya. Jadi ini memastikan untuk nggak tumpah keluar, karena ada beberapa tas yang saya punya nggak ada penutupnya atau nggak ada kuncinya. Itu kadang kalau kita lompat atau kita ngambil barang di bawah gitu, ada yang jatuh atau ngikat tali sepatu, itu kadang ini miring dan bisa jatuh. Jadi harus hati-hati. Dan di sini saya suka karena ada ininya. Saya pakai cuman untuk ini aja sih ya. Untuk ditaruh botol minum juga bisa, atau untuk ditaruh payung juga bisa. Payung yang ini juga bisa masuk sebenarnya. Cuman jadi nggak ergonomis ya. Jadi terlalu berat sebelah kadang. Jadi miring gitu, jadi nggak enak. Saya juga sering kadang pakai ini untuk naruh kacamata. Kalau pas lagi nggak pengen pakai kacamata, saya taruh aja di dalam sini atau taruh di belakang sini. Untuk kompartemen depan, ini isinya sih saya ya saya nggak terlalu mikirin terlalu banyak ya. Tapi yang saya taruh di sini itu yang pertama ini TWS. Terus untuk TWS-nya saya pakai ini dari Soundcore, yang modelnya seperti ini. Yang taruh di atas yang harganya 400 ribuan lah, saya nggak tahu modelnya apa, V20 atau apa. Saya suka pakai ini karena ya kerasa nggak pakai apa-apa kalau lagi dipakai. Dan juga support multiple device, 2 device sekaligus untuk di-sync di sini ya. Ini juga ada ini juga ada anu ya, tusuk gigi kadang dibutuhkan. Terus oh ya, mic-nya ini juga sering saya taruh di sini. Minum dulu deh. Untuk di saku satunya, kadang saya taruh handphone saya di sini, atau ya, dan seringnya ini ya, permen. Untuk handphone sendiri saya pakai ini ya, Poco X8 Pro Max, dan saya happy sekali dengan baterainya. Saya juga sudah review ini ya, dan sampai sekarang banyak sekali kekurangannya menurut saya dibandingkan Samsung, tapi satu kelebihannya baterainya 8500 mAh, dan itu lebih dari cukup buat saya untuk mengalahkan semua kekurangan dari HP ini. Dan ya, saya happy dengan ini. Di bagian belakangnya saya kasih ini ya, MagSafe, ring aja tambahan, saya pakai double tip di sini. Dan saya bawa ini ya, Ulanzi tripod yang seri, saya lupa, MA60 atau apa. Dan ini harganya agak sedikit mahal ya, harganya 200-300 ribuan. Sekarang sudah keluar yang model sama persis kayak gini, yang versi KW-nya yang cuma harga 100 ribuan. Jadi agak sedikit menyesal beli ini. Tapi kualitasnya memang bagus ya, Ulanzi. Memang lebih premium ya bahannya. Dan itu aja EDC saya. Terima kasih sudah menonton. Ya, saya jadi nggak bawa apapun lagi. Saya sudah nggak bawa lagi power bank, saya sudah nggak bawa lagi charger, dan lain-lain. Saya hanya karena dua ini aja ya, MacBook Air M4 dan juga Poco X8 Pro Max, hidup saya jadi sangat ringan sekali sekarang ini. Dan saya happy dengan EDC saya. Dan semoga ini bisa tidak berubah ya dalam waktu dekat lah ya. Karena saya sudah cukup happy dengan ini semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.